Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas video yang menjadi berita terupdate hari ini. Menjadi pembahasan menarik di tengah-tengah masyarakat tentang berita-berita khususnya soal bagaimana seorang cawapres yang dipilih rakyat Indonesia itu seolah-olah tidak dihargai oleh beberapa kalangan-kalangan petinggi-petinggi politik yang kita lihat ya di DPR kemarin, Bang Ara kemarin juga. Tapi kita harus melihat dari berbagai sisi, jangan hanya dalam satu pandangan agar supaya kita tidak mudah tergiring opini oleh berita-berita atau hal-hal yang mereka gunakan dengan tujuan ini untuk memisahkan Prabowo dan Gibran, teman-teman ya. Mereka berusaha untuk memecahkan Prabowo dan Gibran yang adalah satu kesatuan yang dipilih rakyat, yang diingini rakyat adalah dua paket ini adalah tidak bisa dipisahkan. Setelah Fufu Fafa, mereka pikir itu nggak berhasil untuk memutuskan hubungan antara Gibran dan Pak Prabowo. Mereka coba mau melakukan hal-hal yang berbeda. Kita patut untuk benar-benar bisa menyadari akan hal ini. Kita akan segera bahas videonya. Tapi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti ini, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kolom komentar video ini. Nanti kita akan memberikan diskon, teman-teman. Kita akan segera bahas videonya. Haters said dia terlalu muda, bisa apa sih? Hater juga mengatakan dia nggak pantas, modal bapaknya aja. Haters juga mengatakan plonga-plongo. Haters juga mengatakan mukanya capek terus ya, fotonya juga nggak dipasang, noh yang dipasang cuma presidennya doang. Haters juga mengatakan dia takut debat. Haters juga mengatakan dia nggak ramah. Apalagi kata haters. Tapi di mata kami para penggemarnya, beliau kebanggaan bapak ibunya, beliau suami sekaligus bapak yang baik buat anak dan istrinya. Dan good attitude, beliau role model, panutan, motivasi sekaligus inspirasi bagi yang mengaguminya. Tapi inilah teman-teman ya, sosok Gibran ini akan menunjukkan bahwa dia memiliki nilai yang sama seperti Pak Jokowi ya. Saya percaya dia akan mendapatkan banyak dukungan. Kangen sama bapak ya. Bapak rakyatmu yang kangen pak. Ya aduh. Kangen sosok ini teman-teman ya. Yang saya salut ini bapak kita ini ya. Aku kangen sekali sama Pak Jokowi. Itu sepanjang dia memimpin dari awal sampai akhir masa jabatannya. Gak pernah dia ngomong jahat sama orang lain. Gak pernah dia menghujat, mencaci maki orang lain. Itu yang membuat kita semua makin cinta sama orang ini ya. Dan kita berharap ada penerusnya di pemerintah. Next ya teman-teman ya. Halo Bang. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan Cipta, mulai. Suara Gibran demek banget ya. Mengheningkan Cipta, mulai. Halo Bang Marwar Sirait. Saya kira Abang harus cepat-cepat mengklarifikasi tentang kalimat satu komando, karena ternyata bahkan pendukung Prabowo banyak yang salah tafsir. Ceritakan Bang, bahwa Abang ketika itu menyindir ya, kenapa tidak dipasang gambar Gibran di gedung DPR MPR. Abang sindir dengan halus. Ya, nggak apa-apa karena kami satu komando. Ini jadi masalah Bang, karena mereka memotong yang itu Bang. Itu sekarang ditebar, sehingga mereka kira Abang yang menginstruksikan tidak memasang gambar Gibran gitu. Jadi biar Abang jelasin supaya jangan tersesat berpikir. Selain banyak mereka secara emosional menyalahkan Abang. Bahkan ada yang ingin mengatakan buat tagar ganti Menteri Marwar Sirait.
Saya tahu mereka itulah pendukung Pak Prabowo. Akibat itu tadi. Dan saya pun meminta kepada rekan-rekan, kalau mendengarkan informasi itu cari narasumber yang benar. Jangan abang termakan isu video yang sudah dipotong. Lihat secara utuh bahwa Marwara Sirait menyindir ketika di gedung DPR MPR tidak dipasang gambar Gibran. Bahkan orang gedung DPR ketika itu menjawab. Alasannya apa? Politik itu adalah kalau tidak lucu, tidak lucu-lucuan apa dia bilang. Pokoknya tidak lucu-lucuan itu kurang asik, kata dia. Itu alasan orang DPR. Ya, jadi rekan-rekan jangan cepat langsung emosional. Lihat dulu berita yang benar gitu. Ya, jadi saya juga menganjurkan kepada teman-teman semua jangan mudah untuk terprovokasi ya. Memang secara gambar besarnya bahwa terlihat Bang Ara itu seperti benar-benar menghina atau tidak menghargai seorang wapres. Tapi yang membuat saya memiliki alasan yang kuat untuk mengkaji terlebih dahulu, tidak langsung serta-merta untuk mempercayai hal itu, tidak langsung mempercayai potongan video tersebut, karena ini Bang Ara ini adalah loyalis Pak Jokowi. Beliau sampai keluar dari PDIP karena itu mengikuti jalannya Pak Jokowi. Ya teman-teman, jadi makanya kita harus benar-benar sabar terlebih dahulu dan menunggu klarifikasi dari Bang Ara itu sendiri. Jangan mudah terprovokasi. Coba kita lihat dulu komentar netizen. Bung Ara, kami mengamati gerakanmu. Ingat, kami mendukung Prabowo karena Gibran. No PDIP, no Marwara Sirait. Menyalah Pak Gibran, Raka Buming. Ingat, kami pilih Pak Prabowo karena adanya Mas Gibran. Bapak, mana ada dipotong videonya? Kita tidak salah tafsir ya Pak. Anda lihat presentasinya Marwar. Dalam presentasi itu memang hanya foto Prabowo yang dipasang. Kami pilih Bapak Gibran karena orangnya baik. Ya memang hanya foto Pak Prabowo yang dipasang. Tapi saya juga tidak bisa melarang asumsi-asumsi netizen yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di para pendukungnya Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Itu tidak menutupi hal itu. Mereka langsung berasumsi dengan melihat garis besar dari video tersebut tanpa ada dipotong gitu teman-teman ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Gibran pun pernah menyampaikan bahwa tidak ada visi lain selain visi Pak Prabowo Subianto. Dan itu adalah sesuatu hal yang dikatakan oleh Gibran sendiri. Tapi mungkin yang menjadi perdebatan netizen ini bukan soal visinya, bukan soal satu komandonya, tapi soal bagaimana presiden dan wakil presiden ini itu harus benar-benar berbarengan untuk dipajang fotonya. Ini imbas dari mana teman-teman? Imbas dari para pembencinya Pak Jokowi yang hanya mau menerima Pak Prabowo sebagai presiden dan tidak mau menerima Gibran sebagai wakil presiden. Dan juga belum lama barusan terjadi di DPR mengatakan tidak ada foto Gibran. Ini imbas dari sana dan ke bawah-bawah ketika Bang Ara atau Bung Ara ini menyampaikan hal tersebut, hal yang sensitif ini tiba-tiba langsung ramai. Ini karena ke bawah dari masalah-masalah yang sebelumnya. Akan tetapi ya seharusnya hal seperti ini harus bisa diantisipasi oleh Bang Ara. Ya jangan sampai ini menimbulkan ketersinggungan yang begitu besar dengan masyarakat. Tapi harus ada klarifikasi memang dari Bung Ara sendiri. Harus ada klarifikasi. Ditanggapilah semuanya ini dengan ketawanya Semar atau ketawanya Joker. Merinding ya. Ketika seorang pakar T53 historia mengatakan bahwa yakin 99,9% bahwa akun Pupu Papa ini punya dia, atau kita ikut-ikutan kagum kepada Roy Suryo, ikut-ikutan kagum kepada si A ke B, atau kita sekedar ditanggapilah semuanya. Ngeri ya. Ya, sindiran yang sangat-sangat merinding ya kepada Roy Suryo. Ketika Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% Fufu Fafa adalah milik Gibran, kita ketawa aja, tapi ketawanya ketawa Joker katanya. Nggak gue tahu ketawa gitu. Aduh, ngeri ya. Langsung di ulti Gibran langsung.
Prabowo pidato berapi-api, kaum 58%. Ini baru yang namanya pemimpin. Gibran nggak bisa pidato, kaum 5%, 8% mengatakan pemimpin itu penting iso ngomong, sing penting iso kerja, pendukung ajaib katanya. Langsung diulti Gibran. Daripada lu keluar-keluar di medsos nggak jelas. Aduh, oke teman-teman ya, memang banyak sekali membenci Gibran hari ini. Dan saya pikir ini rakyat yang mengatakan dirinya silent menjadi itu sudah nggak silent lagi. Mereka benar-benar aktif membela sanjungan atau junjungan mereka, teman-teman. Ketika Gibran diperlakukan seperti itu, mereka bersuara sangat ramai di sosial media. Itu benar-benar melawan ya. Benar-benar satu komando untuk membela seorang Gibran Rakabuming Raka. Tapi di sini saya mau tegaskan kembali, jangan mudah untuk terprovokasi. Kita harus benar-benar tunggu klarifikasi agar supaya opini kita tidak mudah untuk tergiring opini-opini sesat yang mau dibangun dengan tujuan untuk memisahkan atau membuat ada jarak antara hubungan Pak Prabowo dan Gibran, yang hari ini adalah presiden dan wakil presiden kita yang sah. Ya, mereka pikir bahwa Fufu Fafa dan postingan Fufu Fafa, isu Fufu Fafa tidak berhasil mereka gaungkan untuk memecahkan Prabowo dan Gibran. Mereka coba untuk melakukan hal yang lain. Tapi di sini ya, saya tidak mau membela Bung Ara, saya tidak mau membela netizen juga, tapi saya berharap Bung Ara bisa mengklarifikasi ya. Kalau tidak klarifikasi, silakan Anda terima begitu banyak komentar-komentar serangan terhadap Anda dari sosial media. Harus ada klarifikasi. Apa maksudnya sebenarnya ini? Ya, saya pamit dulu. Silakan tulis pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.